Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain. Kita harus segera move on. Beliau berdua ini kan orang militer yang terjun ke politik dan berhasil. Kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas AHY kayaknya sih secara psikologis nyambung. Sampai hari ini kami meyakini bahwa P3 akan tetap bersama dengan PDI Perjuangan. Manuver Partai Kebangkitan Bangsa mengubah peta politik dan komposisi koalisi. Setelah menuding Partai Nasdem dan Anies Baswedan berkhianat, Partai Demokrat memutuskan keluar dari koalisi perubahan. Namun hingga kini Partai Demokrat belum menentukan mitra koalisi dan memutuskan akan kemana dukungan diarahkan. Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan. Namun untuk Muhaimin Iskandar mereka masih dipertimbangkan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuding ada mastermind di balik kegagalan anaknya menjadi pasangan Anies Baswedan di Pilpres tahun depan. SBY juga menyatakan ada menteri di kabinet Jokowi yang aktif melobi Partai Demokrat untuk membentuk koalisi lagi di luar 3 koalisi yang ada saat ini. Benarkah ada mastermind di balik manuver PKB dan Nasdem ini? Dan bagaimana komposisi koalisi ke depan usai pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dideklarasikan? Inilah satu meja The Forum, koalisi berubah, siapa memberi arah? Selain mengaku telah ditikung dan ditinggalkan oleh musang berbulu domba, Partai Demokrat menyebut ada upaya politik tingkat tinggi alias mastermind yang ingin menggagalkan duet Anies AHY dengan membujuk Demokrat untuk membuat koalisi poros baru. Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi. Secara intensif melakukan lobby dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS, dan P3. Yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Baik Istana maupun P3 membantah tudingan SBY. Pak Presiden juga tidak mencampur itu, apalagi menghalangi seseorang untuk menjadi cawapres sama sekali tidak benar. Dan realitanya Bapak Presiden ya tidak tahu menau. Itu tidak ada rencana poros-poros baru. Kemudian dalam konteksnya kita mendekati Demokrat dan juga PKS ya sebagai ikhtiar. Sementara PKS tidak menarik dukungan terhadap Anies Muhaimin, namun berupaya membujuk Partai Demokrat. Baru kan menginginkan Demokrat tetap kembali. Iya, betul, itu yang harapan kami. Sudah ada kontak dengan Demokrat terakhir? Ini sedang dibangun. Partai Demokrat masih mempertimbangkan arah koalisi selanjutnya, meski telah lama didekati PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Sedangkan Partai Gerindra tidak mau ambil pusing dengan sikap politik PKB yang memilih berpisah setelah 12 bulan bersama. Demokrasi adalah suatu proses, diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai aja, kita berbuat yang baik untuk rakyat. Peta koalisi pun berubah jelang 1 bulan pendaftaran Pilpres 2024. Meski 3 koalisi parpol pendukung capres yang terbentuk telah memiliki suara dan kursi yang cukup untuk mendaftar Pilpres 2024. Tapi, kemana suara Partai Demokrat mengarah tetap dinanti karena peta koalisi bisa saja berubah.
Koalisi berubah, siapa memberi arah, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Malam, Mas Hasto. Malam. Kemudian ada Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi. Malam, Pak Arwani. Di sebelah kiri saya ada pengamat politik Yunarto Wijaya. Malam, Mas Toto. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Harman. Malam, Bung Beni. Dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Malam, Gus Jazil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bertanya kepada Beni. Ben, sekarang Demokrat sudah mencabut dukungan, terus mau kemana Demokrat? Ya, setelah dengan resmi kita tidak lagi bergabung dalam koalisi yang dibentuk oleh Pak Anies Baswedan, Nasdem dan PKB, maka tentu pilihan kami realitas politik ya. Realitas politik saat ini hanya ada dua pilihan. Ke rumah PDI Perjuangan atau ke rumah Partai Gerakan Indonesia Raya. Jadi kami berada pada posisi untuk memilih dan menentukan kami akan bergabung ke rumah yang mana. Tetapi tentu rumah mana yang akan dipilih tentu tergantung pada apakah yang punya rumah berkenan untuk menerima kami juga. Jadi tidak mungkin balik lagi ke koalisi perubahan? Untuk kembali ke koalisi perubahan saya rasa 100% tidak mungkin. Tidak mungkin? Nah, oleh sebab itu kami sudah melakukan upaya lanjutan mengetuk pintu ke rumah-rumah tadi. Mengetuk pintu ke rumah-rumah tadi? Ya, tinggal apakah yang punya rumah akan membukakan. Oke, baik. Mas Hasto, apakah yang punya rumah akan membukakan pintu setelah diketuk oleh Partai Demokrat? Ya, sebenarnya pasca Rakernas yang ketiga, kami kan membangun komunikasi politik. Saat itu Mbak Puan dengan antusiasme dari rekan-rekan pers bertemu dengan Mas AHY. Dan ketika ketemu itu kan mencairkan ya berbagai hubungan dan kemudian membuka hal-hal yang positif tentang pentingnya kerjasama partai politik. Tapi kemudian kan kita juga tahu Mas AHY Partai Demokrat sudah membangun kerjasama dengan Nasdem dan dengan PKS sehingga kami saat itu hormati. Nah, kemarin ketika tiba-tiba ada perubahan peta politik kami sangat memahami itu perasaannya. Bagaimana sudah cukup lama digadang-gadang untuk bersama, tiba-tiba muncul suatu arus yang berbeda. Yang mengingatkan juga kami ketika Pak Anies didukung oleh Gerindra, berkomitmen untuk tidak berkontestasi dengan Pak Prabowo. Ternyata kemudian Pak Anies berkontestasi sama Pak Prabowo. Dan sekarang juga terjadi suatu kejadian yang sama. Sehingga Partai Demokrat merasa dikhianati. Kemudian muncullah reaksi menurunkan baliho-baliho dari Pak Anies Baswedan secara serentak. Dari PDI Perjuangan bisa memahami itu. Nah, sehingga ketika kami bisa memahami maka ya mari kita berpikir bersama-sama terhadap arah kerjasama partai politik agar kerjasama partai itu betul-betul kokoh. Jadi betul-betul dilandasi oleh suatu niat baik. Nah, kebetulan ketokannya belum terdengar ini. Oh, belum terdengar. Belum terdengar. Mungkin ada juga sebetulnya kutipan dari Beni yang cukup menarik ya, bahwa sebetulnya adalah Megawati tak pernah jahat kepada SBY dan Demokrat. Iya, Ben? Iya, iya. Itu konteksnya apa? Itu ketukan kepada PDIP atau gimana? Ya, sebetulnya itu kan konteksnya teman-teman jurnalis tanya. Apakah akan bergabung dengan Ibu Megawati atau dengan Pak Prabowo. Lalu ada yang tanya hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY dengan Ibu Mega sampai saat ini kan masih sepertinya ada masalah. Saya bilang sebetulnya tidak ada masalah. Ya, dan Ibu Megawati tidak pernah jahat sama kami. Jadi kami merasa ya tidak ada soal yang terlalu serius yang menghambat
kalau toh ada niat untuk kerjasama. Artinya lebih cocok kepada PDIP gitu, Ben, dari pernyataanmu tadi? Ya, saya mau mengatakan bahwa secara politis, bahkan ideologis juga sebetulnya memang lebih pas rumahnya itu adalah rumahnya Ibu Megawati. Oke, lebih Lalu pas tadi, dengan lebih rumahnya pas Ibu Megawati. begitu, karena Demokrat sama PDIP ini adalah partai yang sama-sama mengutamakan atau menjadikan rakyat sebagai episentrumnya. Tapi gini Ben, tadi kan Mas Hasto bilang ketukannya kurang keras gitu. Anda ini ngetuk atau gimana? Itu sebetulnya sudah ada ketukan lah. Ada ketukan. Sudah ada. So, duduknya dibuat jauh. Tinggal ini. Jadi, tetapi secara prosedural dan mekanisme organisasi yang menentukan akan bergabung dengan siapa atau partai mana itu adalah majelis tinggi partai yang dipimpin oleh Bapak SBY. Tentu terbuka masukan-masukan dan juga pada saat ini kami melakukan kajian, kami mencoba untuk melihat di mana yang paling pas untuk kami. Yang tadi saya katakan, itulah kalau secara politis atau ideologis, maka memang akan ada yang mengatakan Partai Demokrat ini akan lebih pas ke sana. Tapi apakah akan ke sana atau tidak, tentu 50-50 dengan Partai Gerindra sampai dengan saat ini. Sebab belum ada. Belum ada ya, belum ada yang ngetuk resmi ya? Dan belum ada yang membuka pintu gitu ya? Sampai saat ini belum ada yang membuka pintu. Itu soalnya. Oke, Gus Jasil, tadi kan dari Benny mengatakan Demokrat nggak mungkin balik lagi lah ke koalisi perubahan, mungkin udah terlalu dalam. Gimana Gus Jasil? Ya tentu kami akan menghormati kedaulatan Partai Demokrat. Selama ini PKB dengan Demokrat juga baik-baik saja berkoalisi ya sebenarnya. Sudah berapa tahun zaman Pak SBY. Jadi memang ketika kita, sebenarnya kalau soal koalisi bagi PKB sudah lewat. Karena kami sudah mendeklarasikan pasangan presiden dan calon wakil presiden yang diaminkan oleh seluruh Indonesia. Nah, memang dalam membangun koalisi itu butuh kesabaran, kejelian. Dan kecepatan. Kepandaian membaca tanda-tanda, ayat-ayat itu harus ada. Jadi menurut saya gini, memang yang paling penting butuh stamina kesabaran. PKB itu 12 bulan lebih membangun koalisi yang pada akhirnya ternyata belum berjodoh. Bagi PKB itu kita ambil hikmah dan pelajarannya. Oke, mengambil hikmah dan pelajaran, baik. Karena memang kata anak-anak muda itu, lebih baik gagal menikah daripada menikah gagal. Daripada menikah gagal. Mas Armani, tadi kan Demokrat Benny mengatakan akan mengetuk pintu dari PDI Perjuangan meskipun Mas Hasto bilang ketukannya kurang keras, kira-kira gitu. Bagi P3 gimana ketukan dari Benny? Apakah juga cukup terbuka atau P3 juga merasa terganggu kalau kemudian Demokrat masuk? Ya, komunikasi kami dengan partai politik di luar, ya partai politik yang tergabung dalam kerjasama kami dengan PDI Perjuangan itu terbuka. Kami juga selalu diskusi, mengupdate perkembangan dengan Mas Hasto sesama teman di kerjasama politik bersama dengan Partai Hanura dan juga Perindo untuk membuka ruang komunikasi itu. Dan selama ini memang komunikasi itu kita lakukan dengan teman-teman Demokrat ya di tingkat fraksi atau mungkin juga di tingkat DPP. Kebetulan kami dengan Sekjen Demokrat juga ada di satu komisi di DPR juga sering berkomunikasi. Artinya apa? Artinya posisi teman-teman di partai politik di koalisi sendiri merasa bahwa kami ya tidak menutup ya pintu. Tidak menutup pintu. Ya pintu itu. Udah diketuk belum tapi udah. Sekarang ini kan memang tidak harus ngetuk ya. Tidak harus ngetuk, masuk aja ya. Pakai bel di luar juga bisa.
Jadi pakai bel aja ya? caranya ya mungkin Tadi Benny udah ke bel ya? Ya. Sepertinya udah lewat ya. Lewat ya. Dan udah saling menyapa. Sudah saling menyapa ya. Ya. Jadi apa yang kami lakukan, ikhtiar yang menjadi amanat dari Rapimnas juga kami membangun, ya, diminta untuk membangun komunikasi dengan partai politik, dengan relawan, dengan komponen masyarakat untuk bersatu padu memenangkan Pak Ganjar. Oke, baik. Saya ke Mas Yunarto Wijaya. Ya. Mas, ini kalau baca, ini kan sangat hati-hati sekali nih politisi berbicara ya. Kelihatan sekali sangat kalimatnya ditata dengan sangat hati-hati. Saya meminta Anda membaca ini. Sebetulnya sebaiknya Demokrat ini larinya kemana? Apakah memang ke Gerindra, lalu ke Demokrat, apa ke PDIP atau bikin poros sendiri? Kansnya seperti apa sih? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja lah. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja forum Yunarto Wijaya. Mas Soto, kalau bacaan Anda kans Demokrat ini akan kemana sebetulnya? Ya sebetulnya tadi dari ungkapan Bang Benny sama Mas Hasto udah jelas ya, tadi dari PDI Perjuangan mengatakan ketok pintunya dong, Ketok belum pintunya. kedengeran. Oke. Artinya tuan rumah sudah mempersilahkan, berarti kalau udah pengen ngetok pintu, udah ada di halaman. Udah di halaman, tinggal Jadi masuk. sebetulnya sudah ngebel, udah masuk halaman, tinggal satu langkah lagi ketok pintu. Belum digembok tapi artinya kan? Tidak digembok, Nggak karena kalau digembok, digembok masuk pagar pun udah nggak boleh gitu. Jadi kalau kita lihat dari statementnya Mas Budiman, ini yang menarik adalah menurut saya lebih besar dari sekedar keterpaksaan Partai Demokrat. Itu menurut saya punya value ya. Kalau ini adalah sebuah keterpaksaan karena diputuskan oleh pacar sebelum, kira-kira seperti itu. Sebelumnya tidak pernah akan ada cerita pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Dan itu kan kita tahu terjadi 19 Juni, masih hangat-hangatnya lah hubungan antara Mas Anies dengan Mas Ahaye. Bahkan Pak SBY sendiri yang langsung tweet pada saat tanggal yang sama dengan pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Artinya kan majelis tinggi memberikan positioning yang sama dengan apa yang dilakukan Mas Ahaye. Kalau kita lihat lagi ke belakang ada yang menarik juga. Apakah perseteruan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat dalam 20 tahun itu ada sesuatu yang sifatnya konfliktual? Enggak juga. Enggak juga. Dalam konteks kepartaian dan nilai-nilai ya. Kalau kita bicara tadi Bang Benny sudah mengatakan ideologi. Kalau kita bicara misalkan bandingkan pun misalnya PDI Perjuangan sering berbantahan dengan Nasdem misalnya. Konteks misalnya sesuatu yang menurut saya sangat terkait dengan hal yang sensitif. Misalnya terkait bagaimana Kejaksaan Agung saat itu dipegang oleh Nasdem. Penyalahgunaan kekuasaan misalnya. Hal itu tidak pernah terjadi dalam 20 tahun. Makanya saya sangat mengerti ketika ada bahasa Ibu Mega ketika berkuasa atau ketika kemudian Pak Jokowi berkuasa tidak pernah jahat terhadap SBY. Jadi bacaan Anda memang ada kemungkinan besar Demokrat akan mengetuk pintunya PDIP dan memang kalau bicara kita hanya skupnya dalam 2 pemilu terakhir, sebetulnya lebih dekat dengan Prabowo. Karena Demokrat mendukung Prabowo. Tetapi kalau bicara narasi yang lebih besar, yang katakanlah priceless buat Pak SBY dan buat partai ini, ada narasi rekonsiliasi itu menurut saya yang nilainya bukan sekedar elektoral. Lebih tinggi. Tapi terkait dengan branding partai masing-masing dan itu akan menguntungkan kedua belah partai bukan hanya dalam konteks konsolidasi pemenangan 2024 tapi image di mata publik yang nilai dari sebuah rekonsiliasi itu sangat besar. Jadi menurut saya ini sesuatu yang kita jangan lihat dalam konteks power sharing yang akan lebih menarik siapa, tapi dalam memberikan penilaian tentang kualitas pemilu 2024. Kalau memang bisa terjadi rekonsiliasi antara dua partai ini, menurut saya itu akan menambah nilai pemilu 2024. Menambah nilai pemilu, oke, baik. Saya kembali ke Benny ya. Itu kan tadi kalau dengar pidatonya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono kan menyebutkan ada menteri dari Presiden Jokowi yang kemudian mengajak Demokrat untuk berkoalisi. Siapa sih Ben? Ya, tentu kami tidak bisa. Tapi tahu kan? Menyebut namanya lah ya. Kita tahu siapa. Tahu ya? Tahu siapa yang menyampaikan. Apakah Sandiaga itu? Ya, saya tidak mau menyampaikan itu. Ya tapi betul nggak? Poin yang penting itu adalah bahwa ada agenda itu, bahwa ada seorang pejabat yang mencoba menyampaikan. Menteri kalau Pak SBY, bilang pejabat. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak
Pak Budiman itu. Tapi poinnya itu adalah bahwa sepertinya ada mastermind yang ingin supaya Mastermind-nya siapa sih, Ben? yang ngatur-ngaturin dia. Saya juga nggak tahu siapa ini. Oh, nggak tahu. Kan Tapi begitu, Pak SBY tahu nggak? Kalau kita tahu kan pasti kita sebut itu namanya. Oh, kamu nggak tahu? Saya nggak tahu soalnya. Oke. Saya nggak tahu siapa. Tapi realitas itu ada, kenyataan itu ada. Apa yang kami alami itu memang terjadi seperti itu. Jadi ada tadi ya menteri yang mencoba untuk menggagas poros ketiga ini. Itu hanya inisiatifnya lah. Ya. Oke. Tapi konteksnya itu adalah konteks yang kemudian berujung kepada partai kami dihempaskan begitu saja oleh Pak Anies dan sekutunya. Oke. Jadi kami ingat kemudian loh, ini ada kaitannya dengan Pak Menteri yang sebelumnya datang kepada kami untuk mencoba menawarkan kalau bisa Demokrat lah dengan ini. Kita sudah langsung nangkap itu. Pak Beni, kalau bicara pidatonya Pak SBY, itu kan ada menteri yang katanya sudah direstui oleh Pak Lurah. Pak Lurah ini siapa? Pak Jokowi maksudnya? Ya enggak tahu saya siapa Pak Lurah ini. Pak Jokowi kan sudah bilang, aku bukan lurah kan gitu. Tadi tentu publik itu kan bahasa simbol. Tapi poinnya itu adalah ada satu kekuatan yang mencoba untuk mengatur-ngatur ini. Ini poin yang mau kita sampaikan, dan apa yang kita sampaikan itu adalah kenyataan. Bukan fiksi, tapi memang sungguh-sungguh ada itu. Baik. Mungkin niatnya baik. Ya, mungkin saja niatnya baik, tidak ada niat yang baik. Niat si menteri itu ya? Tapi tadi yang saya katakan itu, ini kan kemudian mengingatkan kami kenyataan itu tadi, setelah kemudian kami dicampakkan oleh Pak Anies Baswedan. Diksinya dicampakkan. Diksi yang paling tepat itu ya dicampakkan begitu ya, dihempaskan begitu saja. Oke. Ya, saya rasa itu diksi yang cukup mewakili perasaan yang kami alami. Oke. Ya, jadi jangan salahkan kami juga dong kalau ada diksi semacam itu, sebab memang kenyataan semacam itu. Ya. Kami menyampaikan itu kepada publik bahwa itulah yang kami hadapi. Yang dihadapi merasa dicampakkan. Bung Arwani, jadi kalau tadi apakah betul yang disebut-sebut dianalisa adalah menteri yang mendekati Partai Demokrat adalah Mas Sandiaga Uno? Katanya begitu. Katanya begitu. Saya dengar itu kok, itu kayaknya arahnya kok ke Mas Sandi. Terus? Tapi saya juga nggak yakin, karena Mas Sandi itu sebagai ketua Bapilu P3 yang juga diamanatkan dalam Rapimnas 6 ya sebagai cawapresnya Pak P3 Ganjar, ya itu tidak ada tugas untuk menjalin atau otak-atik koalisi baru lagi, itu nggak ada. Nggak ada. Tugasnya jelas. Dari P3 nggak ada ya? Nggak ada. Dan kita nggak memberikan izin atau sama sekali kita nggak mentolerir ya ada langkah-langkah untuk selain memperkuat bangunan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Bagaimana agar Mas Sandi sendiri makin punya potensi, peluang ya bisa digandeng dengan Pak Ganjar Pranowo. Jadi mungkin terlalu berlebihan ya kalau langkah-langkah Pak Sandi misalnya ketemu dengan teman-teman partai lain, apakah itu Demokrat, PKS, atau mungkin juga partai-partai yang lain, itu dianggap sebagai lalu mengajak membentuk koalisi baru. Yang terjadi adalah memang membuka bangunan komunikasi dengan partai-partai lain untuk ya bersama-sama ya bergabung dengan Pak Ganjar. Yang cawapresnya itu Pak Sandi, kira-kira begitu kan, arahnya begitu. Nah ini dimaknai lalu apalagi setelah Demokrat bahasanya tadi ya dicampakkan keluar dari koalisi perubahan, semakin dapat ini kan berita itu kan itu loh. Jadi sambung-sambungkan aja itu. Mas Hasto, jadi gimana? Tadi ada sinyalemen Mas Sandi yang dianggap itu yang kemudian mengajak Demokrat membangun poros baru. Ya, kalau dalam politik ini kan ada juga fatsun
mencari peluang karena mikirnya presiden itu hanya persepsi kekuasaan. Sehingga kalau di Jawa itu kan ada ngerti sak durungin pinarah. Tahu sebelum terjadi. Mungkin ada yang tahu Bapak Anies ini akan mencapakkan Pak AHY. Oh, ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu. Nah, sehingga kemudian mencari peluang dengan mengatasnamakan Pak Lurah. Kan gitu loh. Karena fakta empirisnya ada. Misalnya program Pak Jokowi, Pak Ahok dicampakkan, tidak dilanjutkan maksudnya. Ini supaya ya? kita solidar dengan Mas Benny. Kayaknya sakit betul itu. Tinggal. Mungkin itu sehingga kemudian mencoba. Sama-sama sakit. Siapa tahu itu betul-betul terjadi, maka kemudian menawarkan. Tapi kalau itu dikatakan mastermind-nya itu Pak Lurah itu adalah Pak Presiden, itu kami nggak percaya. Nggak percaya. Memang Pak Presiden itu tidak suka campur tangan. Tapi yang beliau orangnya kan merakyat, sehingga banyak yang suka mengatasnamakan Presiden. Ada yang mengatasnamakan. Gerak-gerak politik. Jadi harus kita lihat dulu yang menurut kami yang hebat itu Caimin. Caimin? Wah itu berani betul. Berani gimana? Meninggalkan Gerindra dan Pak Prabowo itu kan luar biasa. Oh, kenapa? Loh, pada akhirnya kan udah sepakat bareng-bareng 1 tahun. Sudah punya sekretariat bersama dan sebagainya. Kemudian akhirnya bisa bertemu dengan Pak Anies. Yang konon katanya susah ini antara PKS dan PKB bisa bertemu. Ini bisa bertemu kan bagus banget. Ini terobosan politik di dalam Pilpres 2024. Oke, baik. Mas Yasil, jadi ini justru Muhaimin yang berani kemudian sudah bersepakat, piagam, kemudian tiba-tiba pindah dalam tempo yang secepat-cepatnya. Kenapa itu? Ya, terima kasih kalau diapresiasi berani. Dan kita juga ikut mendoakan yang koalisi-koalisi yang ada supaya segera menemukan pasangan masing-masing. Karena kami tidak sempat berpikir lagi untuk ini. Kami fokus untuk mengerjakan kerja-kerja pemenangan hari ini. Jadi misalkan ada yang kecewa, biasa kan di dalam politik itu. Tentu kami ikut kecewa. Nanti yang saya tunggu-tunggu kami ingin mengucapkan selamat juga. Kepada pasangan yang nantinya akan dideklarasikan. Jadi kami mendapatkan ucapan selamat dari Pak Benny, saya senang sekali, terima kasih. Nggak tahu Pak Hasto mengucapkan selamat apa enggak. Ucapan selamat, kita langsung telepon sama Gus Muhaimin Iskandar. Pak Arwani juga begitu, tetapi setidaknya maksud saya gitu, setidaknya bahwa kontestasi yang ada, kita berharapkan memang seperti yang diharapkan Pak Hasto dan semua partai, kita sejuk saja. Jadi ini masih proses, masih banyak proses yang harus kita lalui juga. Gitu. Oleh sebab itu buat PKB, kami ikut bahagia sih sebenarnya kalau ada koalisi yang lain yang segera ingin deklarasi. Deklarasi capres-cawapres? Ya. Atau deklarasi poros ketiga, poros keempat? Wah, kita jangan diajak lagi bahas yang masa lalu. Kita bahas aja yang ke masa depan, apapun partai kami, koalisi yang kami ini juga masih membuka seandainya partai-partai lain juga mau bergabung. Oke, baik. Namun dua partai ini sudah cukup. Cukup ya, Nasdem dan PKB. Ya, tapi PKS gimana? Ya kan ada di situ. Masih di situ? Masih. Tapi kan posisi Caimin belum diputuskan oleh PKS. Ya alhamdulillah kita tunggu. Tunggu ya, tunggu kan sampai ada waktunya ya, tiba. Seni-seni kan penting. Ada seninya, ada ininya gitu kan. Oke, dengan bergabungnya Muhaimin Iskandar memang peta politiknya berubah. Tapi muncul analisa memunculkan poros baru. Apakah itu mungkin terjadi? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Yunarto Wijaya. Ya. Mungkin nggak sih poros keempat atau poros baru terbentuk? Tadi saya mendengar ada yang berbeda ya kalau kalimat dari Bang Benny. Sebetulnya apa yang diceritakan Pak SBY ketika muncul nama menteri, katakan nama Sandi, itu konteksnya tadi disebutkan poros ketiga. Jadi sebetulnya ada cerita yang berbeda nih menurut saya dengan apa yang terjadi secara aktual. Nah yang saya sebutkan begini yang menarik. Ini kan bahasannya adalah siapa di balik cerita ini. Ada mastermind atau tidak? Betulkah lurah itu presiden dan mengatur-atur? Ada beberapa konspirasi teori yang sekarang terjadi. Pertama misalnya Pak Lurah seakan-akan mengetahui atau merestui masuknya Caimin karena tidak ingin AHY menjadi wakilnya Anies.
menurut saya dalam skenario atau spekulasi yang selama ini ada, logikanya nggak masuk. Nggak masuk. Karena kan Pak Lurah atau Presiden ini sering dituduh tidak menginginkan Anies. Dan itu normal. Karena yang satu mengaku sebagai antitesis, Pak Lurah ingin legasinya diteruskan. Lalu ketika kemudian dimasukkanlah PKB, bagian dari partai pendukung koalisinya yang kuat di Jawa Timur dan bisa melengkapi Anies, aneh kalau kemudian Pak Lurah disebut sebagai mastermind di situ. Lalu ada juga spekulasi baru sekarang, dan ini ada faktanya begitu ya, dari sisi momentum, ketika kemudian Caimin tiba-tiba dipanggil KPK. Lalu kemudian ada yang menuduh misalnya yang berkuasa. Kalau saya melihat logikanya hampir tidak mungkin dari PDI Perjuangan. Karena kalau kita lihat momentum sebelumnya, tanggal 18 Agustus, Ganjar bertemu dengan Caimin, sorenya itu juga langsung terjadi penggeledahan di Kemenaker. Artinya jangan-jangan PDI Perjuangan juga korban kalau mau bicara konspirasi. Kan kalau kayak gitu, kalau logikanya seperti itu, kita akan menuduh pihak lain yang tidak pernah terlibat dalam ini gitu. Jadi siapa bermain apa? Nah ini yang menurut saya menjadi menarik ya. Ada konstelasi yang seakan-akan memang ingin memojokkan pihak-pihak tertentu. Ada yang ingin kami hitamkan pihak tertentu. Tapi ingin saya katakan begini. Ini adalah buah dari pemikiran-pemikiran yang tidak sehat ketika mendefinisikan pemilu 2024. Bahwa pemilu 2024 ini bukan pertarungan bebas kedaulatan antar partai politik ketika berbicara mengenai kepentingannya masing-masing. Tapi sebagai suksesi kepemimpinan yang harus diatur oleh sutradara tertentu. Makanya saya sering sekali kritik teman-teman Gerindra atau Pak Prabowo ketika mendefinisikan pemilu 2024 adalah sekedar berbicara ikut Jokowi. Atau teman-teman yang berbicara mengenai tegak lurus terhadap Jokowi. Sebaik apapun kepuasan publik terhadap Jokowi, katakanlah 100%, pemilu tetap tidak boleh diartikan sebagai suksesi kepemimpinan Jokowi yang ditentukan oleh Jokowi sendiri. Kalau itu yang terjadi, akhirnya kecurigaan dalam setiap momentum politik seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi. Karena kita akan kaitkan, Pak Lurah lagi ngapain ya? Pak Lurah setuju atau tidak ya? Kalau itu yang terjadi, kita menurunkan derajat kualitas dari pemilu, bahkan ini juga lebih mengerikan dari politik identitas atau politik sara. Oke, baik, Toto. Mas Hasto, ini kan Mas Anies dan Muhaimin Iskandar telah mendeklarasikan di Surabaya di Hotel Majapahit. PDIP Mas Ganjar itu akan mendeklarasikan dengan bacawa presnya kapan kira-kira? Ya kalau ditanya kapan ya lihat momentum. Kan ada kalkulasinya. Ada kalkulasi, ada hitung-hitungan politiknya, kemudian kita kan punya nilai-nilai spiritualitas yang juga menghitung momentumnya. Pak Jokowi aja momentum penting itu hari Rabu. Nah, jadi hari Rabu kapan? Kita kan juga ada momentum penting. Dan kemarin kita kan sudah melakukan rapat konsolidasi. Dihadiri oleh Ketua Umum P3, Perindo, Hanura. Pada saat pertemuan tertutup hal itu juga dibahas. Tapi justru disinilah momentum dalam politik itu ketika kita akan mengumumkan siapa yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo harus menciptakan tidak hanya efek elektoral tetapi juga membangun optimisme dari seluruh pasukan PDI Perjuangan, P3, Perindo, Hanura sehingga kerek di dalam pemenangan kata Presiden Jokowi seperti itu. Ini yang kami lakukan. Nah, kalau kita lihat dari Pak Ganjar Pranowo sendiri, beliau kan baru menyelesaikan kemarin 5 September tugasnya sebagai gubernur. Diiringi ribuan rakyat yang memberikan testimoni tentang keberhasilan Pak Ganjar Pranowo. Mendapat restu untuk kemudian mengikuti seluruh tahapan Pilpres ini. Nah, bulan September ini konsolidasi bagi Pak Ganjar Pranowo setelah tidak lagi sebagai gubernur dan benar-benar menaruh perhatian, fokus sebagai calon presiden. Bulan Oktober ini kan bulan yang begitu penting di dalam membangun keindonesiaan kita. Apalagi kita trauma dengan pemilu 2014, 2019 dengan politik identitas. Yang aktornya juga masih ada. Nah, sehingga bulan Oktober inilah yang kemudian kita pakai. Kebetulan dari KPU. Itu juga pendaftaran menggunakan bulan Oktober. Tapi nggak takut ditinggalkan oleh P3 kalau P3 nunggu kelamaan gitu. Seperti Demokrat, kemudian PKB, kemudian pergi aja kira-kira gitu. Ya kalau dari pengalaman 2014-2019, kalkulasi yang matang itulah yang akan menentukan kemenangan. Bukan cepat tidaknya. Bukan cepat tidaknya. Kalkulasi yang matang. Dan inilah yang dilakukan oleh kami. Maka kami mulai dulu dengan membentuk tim kampanye. Setiap Rabu kita sepakati untuk rapat bersama. Melengkapi seluruh aparatur di dalam tim pemenangan ini.
Sehingga begitu diumumkan nggak ada lagi yang ragu-ragu. Kan ada yang diumumkan kemudian partainya juga masih ragu-ragu. Datang nggak kira-kira ini di tempat pengumuman? Kalau kita nanti nggak. Begitu diumumkan semua sudah gerak. Timnya sudah ada, jurkamnya sudah ada, sosial medianya sudah mantap, dukungan anak-anak muda sangat mantap. Misalnya kita kemarin melihat begitu Mas Arsyad Rashid diumumkan saja, itu sentimen positifnya 93%. Karena beliau akan memperkuat visi ekonomi Pak Ganjar Pranowo. Pak Arsyad juga sosok yang mewakili representasi anak-anak muda. Sosok yang berhasil. Beliau lahir di Sumatera. Sehingga ini merupakan bagian dari suatu milestone untuk mencapai kemenangan Pak Ganjar Pranowo. Itu yang kami lakukan. Oke, baik. Mas Arwani, apakah Mas Sandiaga Uno itu harga mati? Dan kalau tidak ditempatkan sebagai cawapres, P3 akan pindah lagi? Ya, jadi kerjasama yang kita lakukan dengan PDI Perjuangan itu ya adalah amanat dari Rapimnas 1, Rapimnas ke-5 dan Rapimnas ke-6. Sukses menjalankan misi bareng dengan PDI Perjuangan dan partai-partai politik lain untuk sukses pemilu presiden dan juga pemilu legislatif. Jadi kami ini tidak hanya ya dalam satu sisi bahwa kerjasama ini ada capres dan cawapres semata, tetapi juga panjang tahapannya dan kami akan mengikuti secara baik tahapan-tahapan itu. Ya, kami yakin ya. Ketika Mas Ganjar tadi disebut kenapa kok enggak belum deklarasi, ya ibarat istri ya atau ibarat gadis, Mas Ganjar ini kan memang seorang sosok gadis cantik yang masih menunggu banyak ya pria-pria untuk bisa menjadi suaminya kan gitu. Dia malah bingung kalau kebanyakan nanti. Saking apa namanya. Jadi butuh waktu dan butuh momentum tadi persis ya. Seperti yang kita lihat Mas Ganjar ketika hari ini dilepas oleh masyarakat Jawa Tengah. Nah, kami yakin Mas Ganjar selama 5 tahun bersama dengan Gus Yassin, dengan kader P3 dan dari sisi itu juga kami optimis Mas Sandi juga. Pertanyaan saya sebenarnya gampang, apakah kemudian Sandi itu harga mati untuk baca wapres? Namanya kerjasama ya yang kami bangun itu tidak hanya soal itu saja. Ada banyak yang kita bisa gali, kita bisa kembangkan dari sebuah kerjasama politik itu. Gitu. Oke, baik. Mas Yasil, ini kan PKS meskipun mendukung Anies Baswedan, tapi posisi Muhaimin Iskandar kan masih akan diputuskan oleh Majelis Syuro dari PKS. Sampai kapan? Ataukah confident cukup dengan PKB dan Nasdem aja tetap berlayar? Kita hormatilah proses internal di PKS. Saya yakin pada saatnya juga akan menemukan momentumnya. Tapi yang jelas PKB sudah mengambil bersama Nasdem, sudah mengambil momentum pertama. Momentum pertama? Ya. Itu terjadi percakapan yang luar biasa di dunia maya dan di dunia nyata. Dunia nyata. Bahkan tadi di situ menggetarkan peta politik. Oke. Tapi confident cuma PKB dan Nasdem aja? Atau masih mau cari partai-partai lain? Masih terbuka. Masih terbuka. Siapa yang mau diajak? Karena kita masih melihat dari yang ada, kalau tidak segera mengumumkan, itu masih banyak peluang. Kalau misalkan dalam bulan September ini masih belum ada yang mengumumkan, udah habis Pak perbincangannya. Pasti kita sudah nyampe di mana perbincangan, di sini masih otak-atik. Jadi maksud saya, nah oleh sebab itu kami sebenarnya pada malam hari ini ingin mendengarkan saja sebenarnya apa yang menjadi masukan kepada kami. Pak Hasto tadi menyampaikan ya, wah ini berani. Ya nggak tahu itu nadanya apa, saya nggak paham. Tapi yang jelas, memang di dalam koalisi, apalagi menuju kemenangan kan dihitung. Menuju kemenangan. Dihitung semua. Itu judulnya koalisi menuju kemenangan ya nanti itunya. Bukan hanya kemenangan, perubahan juga. Oh, perubahan juga. Ya, jadi ya, berubah menang maksudnya. Nah, enggak, maksud saya begini, apa sikap yang sudah diambil, tadi kalau dicari mastermind macam-macam, di PKB jelas ada namanya Mas Imin, bukan mastermind. Saya gitu, nggak repot kita. Jadi daripada menuduh sana sini,
Jadi mastermind-nya Mas Menurut Imin. saya, ya justru saya lihat tadi nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Kalau di PKB jelas ada Mas Imin. Mas Imin, oke. Nah ini lebih baik kita melangkah ke depan, mempercepat kompetisi, lebih suka ini PKB. Oke, baik Bung Benny. Jadi ini Demokrat ini kan masih ditunggu nih, masih konsultasi dengan Majelis Tinggi, ketuk pintu ke kiri dan ke kanan. Tapi kapan sih akan melakukan ijab dengan siapa? Tapi jawaban Benny setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Benny Harman. Ben, jadi Demokrat ini kapan akan menentukan pilihan berlabuhnya? Deadline-nya kapan kira-kira itu? Ya, sebetulnya pada saat ini kita dalam proses untuk mendapatkan kepastian dan juga yang tadi saya katakan, sebab bukan pada pihak kami yang menentukan, sebab ketika kami tadi katakanlah dicampakkan begitu saja, kami berada pada posisi yang serba terbatas, di mana sudah ada rumah yang sudah dibangun, 2 rumah, dan kami dihadapkan pada pilihan-pilihan itu. Kemana kami memilih, rumah mana yang akan kami masuk, tergantung siapa buka. Itu tergantung kepada siapa yang akan membukakan pintu dan juga akan mempersilahkan kami untuk duduk di dalamnya. Oke. Dan tentu apakah bukan sekedar buka pintu, tetapi apakah setelah masuk di dalam rumah ada kesetaraan. Kan itu yang paling penting. Jangan sampai setelah masuk ke dalam, masuk di dalam, mungkin pintu dibuka. Tetapi di dalam tidak setara. Kita hanya duduk di pojok aja kan begitu. Iya, itu juga. Jadi saya rasa nanti pertanyaannya kemana tentu sangat tergantung pada itu. Kita nggak ada persyaratan lain. Kita tahu situasi dan kondisi, tetapi yang kami butuh adalah komunikasi dan ada penghargaan dan kesetaraan itu tadi. Kesetaraan, oke. Baik, Saya rasa itu yang paling penting. Mas Hasto, ini kan Mas Anies dan Muhaimin telah mendeklarasikan. Ini menjadi ancaman bagi Mas Ganjar dan bacawa pres nanti? Justru ini menguatkan bahwa politik itu seni. Seni? Seni, apalagi ini semakin terkonsolidasi. Itu pun kan juga masih ada tahapan. Kalau tadi diceritakan bagaimana PKS juga masih ada mengikuti tahap lebih lanjut sebelum kemudian bersama-sama dengan Pak Anies dan juga Gus Imin. Nah, bagi kami politik itu harus disertai dengan keyakinan. Karena untuk menjadi pemimpin bangsa ini, akhirnya yang menentukan kan karakter pemimpin. Agar tidak saling mencampakkan, sebagaimana disampaikan oleh Mas Benny tadi. Jadi karakter itu penting, moral itu penting. Aspek kerakyatan, kemanusiaan, ini yang diyakini oleh PD Perjuangan. Maka mengapa kami dengan P3, Perindo Hanura bersama relawan itu kompak, nggak ada yang jadi one man show. Nggak ada yang misalnya kok ganti koalisi, nggak saling ngasih tahu. Kita rembuk bareng. Kita rembuk bareng politik ini. Nah dengan rembuk bareng, dengan guyub bareng, rakyat akan melihat. Ini kok kokoh ini yang mendukung Pak Ganjar ini. Nah ini yang kemudian kami angkat. Maka kami tidak merasa itu tersaingi karena menjadi pesaing itu nanti setelah ditetapkan oleh KPU baru kita bersaing, baru kita bersaing bersama-sama. Siapa tahu, ya kan? Siapa tahu namanya politik ini kan kata Pak Anies, Caimin, Bang Surya Paloh, kepastiannya itu kan setelah mendaftar. Sebelum mendaftar masih bisa terjadi berbagai bentuk konsolidasi, pertemuan-pertemuan politik masih bisa berjalan. Oke, ya baik. Mas Yasil, masih ada kemungkinan lompat lagi atau tidak sampai ke pendaftaran nanti? Jangan berspekulasi lah. Pikiran saya nggak masuk akal. Tapi yang jelas jadi maksud saya gini, yang namanya politik itu dasarnya memang kalkulasi. Kalkulasi pasti menggunakan otak. Tapi di kita plus, Pak. Apa? Ada plus. Kita selalu menghitung juga pada tanda-tanda alam.
Makanya apa yang disebut oleh Pak Hasto kita kokoh apa? Belum, faktanya sampai sekarang juga belum. Lihat momentum. Kalau kokoh kan mestinya sudah selesai. Kita lihat momentum. Kan lucu bilang kokoh, kuat. Belum apa-apa gitu. Itu namanya bingung. Bingung. Iya, itu bingung. Oke, Mas Arwani. Kalau Mas Arwani, ini kalau Mas Sandi ya katakanlah kemudian tidak dipilih sebagai bacawa pres dari Mas Ganjar, apakah kemudian P3 juga bisa terpancing untuk membangun poros ketiga bersama Demokrat? Politik kerjasama kami dengan PDI Perjuangan itu tidak 1-2 hari ya, seperti Mas Jazil pernah lakukan itu ya. Kita juga bangun dari tanya ke saya Pak Arwani. Bertahun-tahun, bahkan kalau dari sisi hubungan historis ya kami dengan PDI Perjuangan itu sudah sangat lama. Bagaimana kami punya pengalaman dulu di Orde Baru, lalu di era reformasi pernah juga kami bersama-sama. Jadi bangunan-bangunan itu tidak hanya semata-mata dalam konteks cepat lari ya, balap-balapan atau kejar-kejaran dengan partai politik lain, dengan kandidat cawapres yang lain, capres lain gitu, enggak gitu. Kita enggak dalam posisi seperti itu, tapi bagaimana membangun kerjasama ini betul-betul nanti menjadi satu bagian. Oh ini ya kami bersama dengan partai-partai itu akan membangun bangsa ini, capres-cawapres, lah itu nanti akan melewati tahapan pembahasan ya, dan kita akan putuskan bersama. Kami akan sangat menghormati Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sehingga para ketua umum nantinya akan punya ruang yang luas untuk bisa bersama-sama memutuskan itu. Oke, baik. Mas Yunarto Wijaya, kalau bacaan Anda, ini kan sering terjadi politisi lompat-lompat. Dalam konteks Mas Anies dan Muhaimin, apakah mungkin akan lompat lagi, nggak sampai kepada pendaftaran tadi? Iya, saya meyakini koalisi ini akan bertahan lah. Bertahan sampai kepada pendaftaran. Tapi ada fenomena yang saya pikir harus kita amati seksama ya. Fenomena pertama adalah asal jadi capres atau asal jadi cawapres. Okay. Fenomena ini akan membuat proses pacaran setengah hari pun bisa langsung kawin. Gitu. Atau kemudian dengan siapa saja saya bisa kawin secepatnya juga. Ini kan juga tidak baik. Di situ dengan sendirinya ide dan gagasan, lalu perbedaan nilai itu kemudian akan dikesampingkan begitu saja. Gagasan nggak ada. Yang kedua ada lagi fenomena asal lurah setuju, seperti yang saya bilang. Ketika itu terjadi, kita akan terus-menerus berbicara dalam konteks gimmick, bahkan kemudian masuk dalam hal-hal yang sangat tidak substantif, membaca lurah setuju siapa, lalu kemudian muncul ide anak emasnya lurah atau anak kandungnya lurah. Kan kira-kira seperti itu. Kalau itu terjadi, kita betul-betul mendegradasi pertarungan ide dan gagasan. Dan fenomena itu sekarang sangat terasa. Kita harapkan di stop, dan moga-moga betul-betul setelah kemudian terbentuk koalisi, entah terpaksa atau tidak, entah kilat atau 12 bulan gitu ya, perkawinannya terjadi, tapi betul-betul kita masuk dalam pertarungan ide dan gagasan karena kita tahu tantangan jauh lebih berat dibandingkan 2019. Gagasan lebih penting. Oke, Bu Jasil, makasih. Bung Benny, Mas Toto, Mas Arwani, dan Mas Hasto, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Berharap kesetiaan dalam politik sepertinya berharap pada yang tiada. Dalam politik yang sangat pragmatis, tepatlah yang dikatakan Cicero. Dalam politik tiada lawan dan kawan abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan itu sendiri. Saatnya berhenti sejenak dan balik pada tujuan mulia politik demi dan untuk terciptanya kemaslahatan bersama. Kepentingan rakyatlah yang utama. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengupdate informasi seputar pemilu. Selamat malam dan terima kasih.